kita mempelajari sebuah ilmu, Mbah, kita tuh kalau misalkan kita pakai untuk diri kita sendiri kan kita nggak tahu apakah ilmu itu sudah mancep dalam diri kita atau belum, apakah ilmu itu bisa digunakan atau belum. Terus cara ngetesnya itu bagaimana, Mbah? Mungkin berdasarkan pengalaman yang pernah jenengan alami yang bisa ditularkan kepada teman-teman. Setelah kita mendapatkan ilmu bentuk apapun, baik ilmu supranatural, ilmu apapun yang kita miliki, yang kita raih, semestinya kita bisa mencoba agar kita bisa percaya diri bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar sudah berhasil. Seperti halnya kita mempelajari beberapa ilmu, baik ilmu dari agama, ilmu dari penghait aliran, atau ilmu sosial, atau ilmu alam. Ilmu semua itu harus dipelajari dan dipraktikkan. Misalkan kita mempelajari ilmu mesin, kita menciptakan sebuah alat atau sesuatu yang bisa dipakai oleh di masyarakat atau dipakai oleh kita sendiri. Apabila sudah tercipta, nyata hasilnya, maka kita buat bahwa ilmu yang kita raih, ilmu yang kita pelajari benar-benar bermanfaat bagi kita sendiri, yang bagi orang lain. Jadi ilmu itu tidak hanya untuk kita sendiri, bahkan untuk orang lain. Yang lebih baik justru untuk orang lain, kita merendahkan kepentingan kita sendiri. Seperti halnya kita seringnya mengadakan ketapaan persembahan kepada sang pangeran, artinya sang pangeran di saat kita nanti meninggal. Kita selalu berjuang demi perjalanan kita. Pagi, siang, sore, malam kita mengadakan hubungan secara langsung dari Qoblin Menawar dan Qoblin Ana, dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita mempelajari sesuai dengan ajaran kita, sesuai dengan aturan-aturan ilmu, sesuai dengan petunjuk-petunjuk Sang Maha Guru sudah kita lakukan, namun kadang kita tidak percaya atas kemampuan kita. Kadang kita ragu dengan kemampuan kita, kadang kita tidak percaya apa yang kita lakukan. Kadang pula kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, karena setiap kita meminta, kita selalu gagal dan gagal. Kemudian kita terus jangan sampai kita mundur, kita jangan sampai kita lelah, kita selalu memohon dan selalu kita mencoba dan kita selalu berdebat, bersembah kepada Tuhan, berbagai cara yang harus kita sajikan kepada Tuhan. Yang jelas dasar-dasar dari ilmu apapun, yaitu dengan niat yang baik. Dasar-dasar daripada ilmu yang baik adalah didasari dengan kebersihan hati, kalbu yang suci, kemudian tingkah pakarti kita, ucapan kita, perilaku kita, kemudian perjalanan kita selalu dengan perjalanan yang baik. Dengan perjalanan yang baik itulah nanti akan tercipta sesuatu hal yang mana kita akan bisa merasakan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lalui. Kita juga pernah gundah di dalam kita mempelajari ilmu. Kita pernah mencoba apakah pertolongan dari Sang Pencipta ada, apakah yang kita pelajari selama ini ada fungsi dan kaidahnya, ada sesuatu yang dapat kita buktikan. Kita pernah mencoba di suatu hari, kita memang tidak mempersiapkan diri, kita ketepatan juga tidak punya uang, dan kita menghentikan kebutuhan kita seperti beras, makanan, dan sebagainya. Di dalam rumah tangga kita menghabiskan berbagai macam bentuk-bentuk kebutuhan seperti barang-barang, kemudian gula, terus kemudian garam, beras, dan termasuk rokok dan sebagainya. Kita lepas total, tidak memiliki apapun, dan kita mendiamkan diri, dan anak-anak dan istri saya suruh pergi semua, sehingga kita hanya bersendirian di rumah. Kita hanya memohon pada Tuhan agar apa yang diberikan Tuhan kepada kita hanya bersiap diri untuk menghamba kepada Tuhan. Kita hanya melaksanakan penyembuhan kepada Tuhan, dan kita melaksanakan ketakwaan dan melaksanakan yaitu sembah kepada Sang Pencipta alam. Kita akan mencoba dan mengetes apa yang terjadi kalau kita sudah tidak makan, kita sudah tidak merokok, dan kita sudah tidak menyajikan minuman kopi dan sebagainya. Kalau kita minum air putih, tetap kita minum air putih, karena kita tidak ada tujuan puasa. Kita hanya punya tujuan, yaitu apa yang diberikan Tuhan kepada kita apabila kita memuja dan memuji kepada Tuhan. Dan kita di dalam melaksanakan yaitu pengetesan itu, saya minta, karena saya tidak punya beras, saya hanya minta apakah bisa beras itu akan datang di rumah saya tanpa saya bergerak, tanpa saya belanja, tanpa saya menanam. Beras itu akan datang di rumah saya. Kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari, akhirnya rumah saya kunci, saya tutup. Namun pada waktu mana juga ada teman-teman yang datang, yang mereka juga mengantarkan makanan, mengantarkan buah-buahan. Di dalam peralatan kita, di dalam kita penyajian untuk tirakatan, kita memang diperbolehkan untuk makan asalkan diberikan oleh orang.
Jadi kesimpulannya kita boleh makan, kita boleh minum apapun, namun apabila ada orang yang mengantarkan atau orang yang memberi, namun itu karena kasih sayang Tuhan kepada kita, kepada saya, maka yang ternyata tiap malam ada orang yang datang memberikan makan seperti pisang, nasi goreng, mie kodok, mie goreng, hampir setiap malam itu ada yang datang. Tapi kalau siang tidak ada yang datang karena rumah saya akan saya tutup, sehingga rumah tertutup sehingga tidak menerima tamu. Namun atas perintah Tuhan memerintahkan hambanya agar hambanya mengetuk pintu rumah saya dan mengantarkan makanan kepada saya, yang ternyata kita niat berpuasa namun akhirnya tidak berpuasa karena hilir mudik orang mengantarkan makanan. Kemudian hanya satu di benak saya, selama saya tidak diberikan beras, tidak diantarkan beras atau dijatuhkan dari langit ke rumah saya, maka saya tidak akan makan beras lagi. Sehingga ada rasa ketakutan saya, kalau ini berangsur-angsur tidak ada orang mengantarkan beras dan Tuhan tidak mewujudkan apa yang saya minta, mungkin sampai mati pun saya tidak akan makan beras atau nasi. Namun lain daripada apa yang kita duga, lain daripada yang kita kira, tidak tersangka-sangka jam 2 malam ada sosok manusia atau orang yang menduduki pintu dan saya tidak kenal. Mereka punya masalah sangat besar sekali atas keluarganya. Tidak saya ceritakan apa kebutuhan mereka datang di tengah malam, namun yang jelas mereka diusir istrinya dan mereka pergi ke rumah saya. Mereka tahu alamat saya karena dikasih tahu oleh saudaranya, dan mereka minta tolong pada kita memberikan sesuatu amalan atau tata cara yang ternyata hanya beberapa hari mereka juga berhasil dan mereka sukses selalu. Kita kembali, ternyata orang yang datang ke rumah kita, mereka memang disengaja oleh Tuhan agar mereka diberikan cobaan. Mereka sudah punya masalah, maka mereka datang ke rumah saya dengan yang aneh sekali. Mereka datang ke rumah saya tidak membawa uang karena mereka diusir dari rumah tanpa membawa apapun. Karena mereka punya toko, mereka mencuri beras dan beras itu diantar ke rumah saya. Mungkin Sang Pencipta alam tanggap sasmi itu apa yang saya mohon, sehingga Sang Maha Pencipta memerintahkan kepada umatnya agar umatnya datang ke rumah saya mengantarkan beras sesuai dengan permintaan saya. Disinilah teman-temanku, saya bersumpah saya tidak. Itu hari yang keberapa, Mbak? Sekitar hari ke-7 kalau hari ke-6, Mbak, itu Mbak. Pokoknya prosesinya sekitar 1 minggu. Namun di dalam acara saya tidak kata itu, sehingga saya mati pun hingga berapa puluh tahun lagi kalau tidak ada beras saya tidak akan makan. Itu janji saya. Namun janji itu dikabulkan oleh Tuhan, ditunjukkan bahwa kuasa Tuhan masih ada. Disinilah teman-temanku, kadang kita tidak percaya Tuhan itu ada, tapi ada yang bilang tidak ada. Mereka tidak percaya karena mereka tidak percaya dengan kuasa Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak wujud. Tuhan bukan sosok, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan perempuan, bukan laki-laki, sehingga Tuhan tidak dapat disebut apapun. Yang jelas Tuhan itu ada karena kuasa Tuhan bisa kita rasakan, pertolongan Tuhan bisa kita rasakan. Cerita ini barangkali sebagai edukasi bahwa teman-teman hendaknya berpikir bahwa Tuhan itu ada. Kadang banyak sekali orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, tapi itu adalah kepercayaan mereka yang kita tidak boleh memaksa. Demikian teman-temanku, semoga apa yang kita ucapkan ini sebagai motivasi kita bahwa kita percaya Tuhan itu ada dan kuasa Tuhan tentu ada. Kasih sayang Tuhan selalu menyayangi hamba-hambanya. Terima kasih. Kalau kita memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Padahal kan seiring berjalannya waktu, ketika Mbah Kendil memiliki nazar, kalau tidak ada beras yang datang di rumahnya, beliau tidak akan membeli beras, juga tidak akan makan nasi. Padahal kan itu mungkin jenengan punya uang, terus kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu kalau orang nggak kuat teman-teman, pasti dia akan menghentikan nazarnya dan langsung ke toko membeli beras. Tapi dengan demikian, kadang kalau kita ingin meraih sesuatu, pasti ada yang namanya godaan, kemudian hal-hal yang mungkin akan menggagalkan tujuan kita. Kadang kita jenuh merasakan itu proses, Mbak. Banyak orang-orang yang memiliki suatu tujuan, tapi karena proses yang panjang hingga jenuh. Sehingga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, teman-teman. Jika kita memiliki tujuan, entah itu mengetes ilmu yang kita pelajari atau kita memiliki permohonan kepada Tuhan, kita harus tahu semua itu ada prosesnya dan kita harus sabar dan menanti. Mungkin itu dari saya. Jangan ada tambahan yang lain, Mbak? Yang jelas bahwa kuasa-kuasa Tuhan ada. Yang pasti Tuhan menyayangi kepada ciptaannya, apapun bentuknya, sehingga berapa miliar ciptaan Tuhan kita tidak bisa menghitung. Yang ada di samudra, yang ada di hutan, yang ada di jagat raya ini, miliaran ciptaan Tuhan. Namun mereka juga diberi kehidupan, mereka juga disayangi oleh Tuhan karena diciptakan. Tuhan akan senang apa yang diciptakan, sehingga apabila kita benci kepada ciptaan Tuhan, sama juga kita membenci kepada Tuhan. Seperti hanya kita misalkan punya anak, apabila kita punya anak, berarti kita
kita cinta kepada anak kita. Apabila ada orang yang benci kepada anak kita, maka kita pasti akan marah. Terima kasih. Ya teman-teman, cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Sugeng Rahayu. Rahayu ingkang sami pinanggih, amin ya rabbal alamin.